Assalamualaikum. Ini hari kita salat di Masjid Pusat Bandar Puchong. Dikelilingi oleh dan sultan lagi. Allah mampu memberikan saya rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu memberikan saya perhiasan emas, intan, berlian dengan uang atau tanpa uang. La ilaha illallah. Mesti kita perbaiki cara bicara kita. Bahwasanya yang mendatangkan uang itu siapa? Allah, bukan toko, bukan kantor, bukan sawah, bukan ladang, bukan pekerjaan. Sehingga berapa banyak hari ini orang yang jatuh dalam kemusyrikan gara-gara dia berkata, kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Kalau saya nggak punya toko, saya dapat duit dari mana? Dia yakin tokonya mendatangkan rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Hanya Allah yang bisa memberi kita uang. Selain Allah tidak bisa memberi uang. Allah mampu memberi kita uang hanya mudah dengan toko atau tanpa toko, dengan kantor atau tanpa kantor, dengan pekerjaan atau tanpa pekerjaan. La ilaha illallah. Terus kenapa kita bekerja? Kalau memang Allah yang menyembuhkan, kenapa saya harus makan obat? Ternyata makan obat itu, bekerja itu adalah perintah Allah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada hubungannya dengan hasil. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Tidak ada hubungannya. Kalau ada yang kerja keras, duitnya banyak hari ini. Ya Pak. Kalau memang ada hubungan rezeki, uang dengan kecerdasan, yang sekolahnya tinggi, S3, kaya-kaya semua. Saya punya teman di Bali, Masya Allah. Membaca gak bisa, tulis gak bisa, SD gak tamat. Harta dia Masya Allah. Dia punya rumah 2, satu rumahnya dia orang tawar $2 juta dia gak jual. Berapa harga? 24M. Itu rumah satu rumah. Dia punya 2 rumah. Anak buah dia semua S2, S3, luar negeri semua. Dia nulis cek pun gak bisa. Orang datang, bang, ini berapa? Kau tulis sendiri. Dia suruh tulis sendiri. Gak ada hubungannya Pak dengan sekolah, dengan kecerdasan. Siapa yang memberikan duit? Allah. La natrukal asbab, walakin natruk al yakin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab, namun meninggalkan keyakinan kepada asbab. Meninggalkan asbab itu haram, namun yakin kepada asbab syirik. Kita sakit nih, kita nggak berobat, kita berdosa. Ketika kita makan obat, kita yakin obat yang menyembuhkan dosanya lebih besar, syirik. Jadi bagaimana orang beriman? Semakin sungguh-sungguh dia bekerja, semakin yakin dia Allah lah yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Ini judulnya apa? Bentar, Pak. Ada yang mau bertanya nggak? Atau moderator kira ada? Amal yang benar adalah amal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini banyak orang Islam tak kenal dengan Nabi. Tak kenal. Tak ada cinta kepada Rasulullah SAW. Biasa-biasa saja. Orang kalau cinta sama seseorang, itu bisa kita lihat. Dari mana? Dari kehidupan. Saya dulu Pak, dulu sebelum saya mengenal Islam, sebelum saya mengenal dakwah ini, saya pernah jatuh cinta kepada seorang musisi luar negeri. Jatuh cintanya, mengidolakan, fans. Tidak usah sebut nama orang, aku tahu lah mungkin orang-orang yang dulu yang ngomong metal itu. Band dari Amerika. Ketika saya mulai mengidolakan, saya ngefans sama dia. Semua tentang dia saya pelajari. Nama bapaknya, nama ibunya, tanggal lahirnya saya tahu. Idola saya. Model rambutnya saya tiru. Kaosnya saya cari mereknya apa. Dia pakai celana apa saya tiru. Dia pakai merek sepatunya sampai merek gitarnya saya cari. Semua albumnya saya koleksi. Poster di kamar saya dia semua. Hari ini bicara tentang dia. Kalaupun dia mau konser kemana-mana, saya akan datangi konsernya selagi saya mampu datang. Itu orang cinta. Kayak teman saya senang sama satu orang artis luar negeri, Mick Jagger, Rolling Stone, di zaman-zaman udah dulu. Subhanallah. Anaknya perempuan lahir yang pertama, diberi nama Angie.
mobilnya pun 746R Jagger. Semua Jagger. Dia cinta. Senang sama Bob Marley, rambut dirasta. Lagunya No Woman No Cry hari-hari. Bob Marley main itu dia main. Kayaknya semua ditiru kayaknya. Anak muda senang pemain bola ditiru. Hari ini orang mengaku cinta Rasulullah, tapi tidak mau meniru Rasulullah. Dusta. Pastikan dia berdusta. Suatu kitab ditulis sama seorang ulama yang dikatakan orang yang mengaku mencintai Allah, dia mengaku mencintai Rasulullah SAW, namun dia tidak menghidupkan sunnah Rasulullah, pastikan dia seorang pendusta. Sunnah ini banyak, Pak. Ya, Pak. Ini sunnah yang saya pakai yang nampak-nampak, ini mudah, Pak. Modalnya nggak sampai 500 ribu, atas ke bawah. Ini mudah saja. Bukan ini yang saya maksud. Ini boleh juga, nggak ada larangan juga mau pakai sorban, Nabi pakai sorban, mau pakai jenggot, tidak pun tidak masalah. Masih banyak sunnah yang lain, sunnah ibadahnya Nabi, sunnah muamalahnya Nabi, muasyarahnya, akhlaknya Nabi. Kalau hari ini kita tidak mampu menghidupkan sunnah 100%, jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Karena sunnah itu adalah bukti cinta. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di dalam surga. Bahkan dalam sebuah hadis lain Nabi menceritakan man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummah falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umat, bagi mereka pahala 100 orang mati syahid. Karena ini ibu-ibu semua orang menghidupkan sunnah hari ini seperti menggenggam bara api, panas. Dia berjalan kemana-mana, ditertawakan orang, dihina orang, diejek orang. Saya pernah diludahin orang juga, diusir, dia apa-apa, dipikir teroris, macam-macam, digeledah rumah. Wah, saya berkali-kali Pak, kalau diceritakan mungkin nanti saya kita semua nanti nangis semua. Wah, mujahadah. Karena orang tahu dulu dia gondrong-gondrong metal-metal, tiba-tiba dia hilang berapa hari, pulang-pulang jadi kayak gini, dipikir stres. Oh ini jangan, itu lagu-lagu sesat, bikin bom lagi, teroris ini. Orang pikir saya gila. Ternyata Rasulullah SAW dipikir gila sama orang Arab itu. Sunnah itu bukan budaya Arab. Woi, orang bodoh yang mengatakan sunnah itu budaya Arab. Ini pakaian ini Pak, bukan pakaian orang Arab. Wallahi bukan pakaian orang Arab. Saya 1 bulan di Arab kemarin. Yang pakai kayak gini nggak ada. Dia pakai jubah, tapi jubahnya orang Arab yang nggak mengenal sunnah itu menyapu tanah Pak. Tapi sunnahnya Rasulullah SAW di atas mata kaki. Beda Pak. Bahkan orang Minangkabau Pak, Tuanku Imam Bonjol, itu amaknya, ibunya orang Minang. Sorbannya lebih besar dari itu. Dia bukan orang Arab. Memang ada keturunan dari Maroko sana. Tapi lahir di Minangkabau. Pangeran Diponegoro. Kalau kita lihat 100 tahun yang lalu foto-foto ulama-ulama kita semua pakainya kayak gini. Tapi media hari ini tidak pro dengan ini. Orang kalau pakai cadar ini bilang ninja, bilang teroris, bilang ada yang sesat. Orang kalau pakai semua bilang oh ini Osama bin Laden, ini ISIS dan macam-macam. Ini sunnah. Kayak ibu-ibu hijab. Kalau ulama Saudi memfatwakan wajib bagi semua wanita untuk menutup wajahnya. Itu Saudi. Ulama Indonesia tidak mengatakan wajib. Tidak wajib. Tapi bukan dianjurkan juga untuk membuka. Boleh membuka, silakan. Bukan disuruh buka, enggak. Jadi ada beberapa tingkatan hijab bagi perempuan. Yang pertama seperti yang standar kita pakai, membuka muka di telapak wajah, tangan. Ya, itu level pertama. Level kedua ada seperti yang dipakai optik sebagian. Ada yang pakai cadar. Yang kedua, ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Dia tidak pakai jilbab, dia tidak pakai cadar, tapi dia hijab dia 4 dinding kamarnya. Dia tetap berdiam diri dalam rumah. Dia nggak keluar rumah. Itu hijab tertinggi bagi perempuan. Tapi itu langkah hari ini perempuan yang tidak keluar rumah. Tapi kalau udah keluar pun ya, kalau pakaiannya dijaga. Karena laki-laki ini nggak semuanya akalnya sehat. Nggak semuanya soleh-soleh seperti di sini. Di luar sana banyak, masya Allah. Maksud hijab itu bukan membungkus aurat, tapi menutup aurat. Kalau membungkus duren dengan menutup duren itu beda. Duren itu kalau dibungkus, durinya nonjol kemana-mana. Dibungkus namanya membungkus duren. Tapi perintahnya tutup aurat, bukan bungkus aurat. Coba
perhatikan pakaiannya mulai hari ini pakaian. Lihat nih body check, kelihatan nggak, mengganggu orang nggak. Jangan sampai orang bermaksiat berdosa gara-gara. Di sunnah, banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Nabi ajar. Sempurna Nabi ajar. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi ajarkan. Bagaimana cara bangun tidur Nabi? Nabi bangun tidur dengan Allah, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa lam yusrik. Nabi duduk sebentar, kemudian Nabi berdiri jalan ke kamar wanita lain, ke tandas. Di toilet pun Nabi sallallahu alaihi wasallam di depannya dengan Allah, langsung baca doa. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Masuk toilet kaki apa? Kiri, baca doa. Keluar toilet kaki apa? Kanan. Di dalam toilet pakai alas kaki, pakai tutup kepala, jangan berlama-lama, jangan berandai-andai. Mikirin nama anak beruang di dalam WC, jangan. Nama toko siapa ya? Bersegera dalam toilet. Nabi ajar. Keluar toilet kaki kanan baca doa ghufranaka ya Allah. Bercermin dengan Allah atau bahasa khalqi wal ghaibi. Mengangkat dengan Allah baca ada doa. Semua kebaikan mulai di sebelah kanan. Keluar rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya, jalan mendatar ada doanya, jalan mendaki ada doanya, jalan menurun ada doanya, jalan belok-belok ada doanya, jalan rusak ada doanya, bahkan lewati jembatan ada doanya. Ada yang tahu doa lewat jembatannya? Kita harus banyak ngaji ya, harus belajar. Jangan merasa saya udah paling pintar, paling alim. Banyak belum kita tahu. Ilmu kita nih tetesan air berbanding samudera yang luas. Kita nggak tahu apa-apa. Apa yang kita tahu? Kita bodoh-bodoh semua, Bang. Abang tahu jumlah alisnya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu dah. Seperti kita banyak nggak tahu. Lewat jembatan, Allahumma ya Rabbi salim. Ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Lewat jembatan di dunia tapi fikirnya sampai di akhirat. Ya Allah satu hari aku melewati jembatan Sirat, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Ini orang beriman gitu. Dia di dunia tapi dia pikirnya di akhirat. Sampai di pasar ada doanya. Doa masuk mall itu ada. Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengingat Allah sebelum masuk pasar, bagi dia pahala alfi hasanah, 1 juta kebaikan, 1 million hasanah. Di pasar itu jangan lama-lama. Kenapa begitu besar pahala orang berzikir di tengah pasar? Karena orang yang berzikir di tengah pasar seperti air di tengah padang pasir. Mahal harganya, langka. Berzikir di masjid wajar, di masjid zikir wajar. Tapi kalau di pasar, tempat orang tipu-tipu di sana, orang dusta, ini murah Pak, belum dapat modal di sini dulu, semua harus balik-balik. Kita ingat Allah, zikir. Allah paling cinta orang yang berzikir di tengah kerumunan orang lain. Seorang hamba yang berzikir di tengah kerumunan orang lain luar biasa. Maka orang berzikir itu seperti orang hidup. Ikan itu kalau hidup dalam air pakai ikut asin nih, meskipun dia berenang di air yang asin. Tapi kalau dia mati, langsung asin itu ikan. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita Allah beri sifat. Di tengah tempat maksiat, seperti belut itu mainnya di lumpur, tapi badannya nggak kena lumpur. Orang sering tanya, Der, ente kan di Bali tinggal. Saya di Bali, saya baru datang dari Bali, khusus datang untuk acara ini. Karena di Bali, saya banyak sahabat, banyak teman tuh orang-orang bule. Karena hari-hari memang gaulnya di sana. Setiap hari dakwah. Street dakwah. Karena pakaian saya ini aneh sendiri, maka setiap orang-orang bule yang dia ada minat terhadap Islam, dia pasti bertanya. Orang kalau nggak suka Pak, dia alihkan pandangan, dia nggak berani menatap, dia takut. Wah, itu sendiri. Dia nggak berani lihat. Tapi kalau orangnya ada hidayah di hatinya, dia pasti melihat dan dia pasti senyum. Kalau dia senyum, insya Allah syahadat. Gak lama-lama. Itu dia senyum. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ini penting. Kita mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Dan siapa saja yang takut kepada Allah, dia pasti akan taat kepada Allah. Yang kedua, kita mesti mengenal siapa Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, insan kamil. Rambut yang terbaik adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih wangi dari kasturi. Tidak pernah